Shalom saudaraku. Pada waktu kita di gereja atau kita di dalam suasana tertentu, emosi kita bisa tergiring pada suatu puncak atau keadaan di mana kita seringkali mengungkapkan komitmen kita atau mungkin tekad kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hidup, dengan segala janji yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita benar-benar konsisten memenuhi semua janji yang kita ucapkan itu? Ketika kita di gereja, kita benar-benar berada di dalam suatu kondisi atmosfer penyembahan yang begitu kuat, di mana sangat mudah menghayati bahwa Tuhan itu ada, dan kita digiring untuk menghormati Tuhan di saat itu. Kalimat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, seringkali kita sungguh menunjukkan bahwa pengagungan hidup ini untuk Allah sepenuhnya. Dan itu mudah diucapkan di gedung gereja. Namun masalahnya, saudaraku, apakah sikap memberi nilai tinggi Tuhan dengan segala penghormatan yang kita lakukan di dalam gedung gereja itu tetap konsisten ada di dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari gedung gereja dan kita menghadapi persoalan hidup hari demi hari dalam hidup kita? Itu yang harus kita tanyakan di dalam hidup ini. Di gereja kita mengucapkan banyak hal. Lord is everything in my life. Tuhan, Kaulah kecintaanku. Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mudah sekali kita mengucapkan itu. Engkau kerinduan hatiku. Engkau segalanya dalam hidupku. Tapi apakah itu benar kita lakukan dalam hidup ini? Di kehidupan nyata di luar gedung gereja. Apakah sikap hidup yang kita miliki dan kita jalani setiap hari menunjukkan dan membuktikan setiap pernyataan kalimat indah yang kita lantunkan di dalam gereja itu, saudaraku? Kalau kita berani katakan, Engkau adalah satu-satunya yang kumiliki, Engkau satu-satunya kerinduan hidupku, Engkau satu-satunya cintaku. Apakah itu betul, saudaraku? Apakah kita bisa konsisten memenuhinya di dalam setiap langkah hidup kita setelah kita pulang dari gedung gereja? Harus dipersoalkan sungguh-sungguh seberapa konsisten kita memenuhi semua pernyataan dan janji-janji serta komitmen kita di dalam gedung gereja. Harus diingat, saudaraku, bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, pribadi yang berperasaan. Dia responsif, dia reaktif. Selalu ada perhitungan atas setiap pernyataan, janji, komitmen yang kita ucapkan di hadapan Bapa. Yang semua itu sama dengan sebuah nazar. Banyak lagu-lagu dan doa di dalamnya berunsur bersifat janji atau nazar. Mudah diucapkan, enak didengarkan, enak dikatakan. Perasaan dan emosi kita tercampur baur dipermainkan di dalamnya. Tetapi seringkali kekristenan tidak memperdulikan di dalam pemenuhannya. Berani berbicara, berani bertanggung jawab, saudaraku. Jangan suka mem-PHP Tuhan. Engkau sedang semena-mena terhadap perasaan Tuhan. Bagaimana dengan dirimu jika ada seseorang berjanji denganmu? Berjanji sesuatu tetapi tidak kau lakukan. Atau orang itu tidak lakukan dalam hidupmu. Jengkel bukan? Sakit hati bukan?
Allah kita Allah berperasaan, saudaraku. Memainkan perasaannya sendiri sesuka hatinya di dalam gedung gereja dengan doa, dengan syair lagu, tetapi sembarangan terhadap perasaan Tuhan dalam hidup sehari-hari, itu kurang ajar, saudaraku. Itu perilaku yang tidak tepat di mata Allah. Orang-orang seperti itu boleh saya katakan orang yang munafik, penuh dengan sandiwara dalam hidupnya. Dan ingatlah, saudaraku, orang-orang seperti itu tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saya berdoa Anda dan saya bukan bagian orang-orang seperti itu. Karena bukan rahasia lagi bahwa suasana beragama dalam hidup kekristenan telah merusak kekristenan itu sendiri. Karena di dalam pemikiran banyak orang Kristen, Tuhan itu bisa cukup dipuaskan dengan liturgi atau semacam seremonial agama di dalam ruangan gereja. Di dalam liturgi tersebut, orang-orang Kristen bisa menyanjung Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan buah bibirnya. Tetapi fakta yang terjadi dalam kehidupan hari-hari, banyak orang Kristen yang tidak konsisten, saudaraku. Hidup hari-harinya jauh dari isi janji-janji yang diucapkan di dalam liturgi gereja. Jadi seakan-akan gambarannya begini. Tuhan itu cukup dipuaskan dengan sandiwara di dalam liturgi, di dalam ruangan gereja. Naif bukan? Itulah kekristenan hari ini. Naif. Saya berdoa kita tidak terjebak di dalamnya. Dan kita bukan salah satu pelakunya, saudaraku. Kalau memang iya, bertobatlah. Banyak orang Kristen bersandiwara di gereja. Tetapi Tuhan di dalam kemurahannya tetap memberi kesempatan untuk kita terus bertobat. Terus bertobat agar berubah hidupnya. Petrus diberi kesempatan sebanyak 3 kali. Tentu 3 kali ini tidak harus berarti 3 kali untuk diri kita. Mungkin bisa berulang-ulang. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Namun demikian, saudaraku, harus diingat bahwa di dalam kesempatan selalu ada batasnya. Di mana Tuhan tidak lagi bisa memberikan, mentolerir, boleh saya katakan mentolerir waktu lagi. Bahkan Tuhan tidak bisa mentolerir kalau dirimu dan diriku terus-menerus masih selalu berbuat salah. Allah panjang sabar, tetapi hanya panjang, bukan tanpa batas. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Dengan suasana keberagamaan, seakan-akan Tuhan bisa dipuaskan dengan liturgi gereja yang memuat pujian dan penyembahan. Seakan-akan Allah yang disembah itu sama dengan dewa-dewa di dalam banyak agama dan kepercayaan yang senang mendapat sajian ritual berupa tari-tarian dan nyanyian. Keberagamaan seperti ini, saudaraku, jika kekristenan tidak berubah, engkau dan saya sedang menciptakan dualisme kehidupan. Di dalam satu sisi mereka bisa hidup dalam hidup sehari-hari dengan gaya hidup manusia di sekitarnya. Tetapi di sisi lain melakukan ritual atau upacara agama dengan nuansa yang berbeda. Kalau dalam berbagai agama dan kepercayaan, ritualnya sering tidak memuat janji atau komitmen, tetapi hanya berupa persembahan sajian tertentu. Namun di kekristenan, liturginya selalu diisi dengan janji dan komitmen untuk melakukan sesuatu. Ini berarti, saudaraku, kehidupan orang Kristen harus sesuai dengan syair pujian yang dia lantunkan, nyanyian yang dia naikkan, penyembahan dan janji-janji serta komitmen di dalam liturgi keagamaannya. Dalam hal tersebut, saudaraku,
Banyak orang Kristen yang memiliki dua wajah di dalam hidupnya. Ya, saya katakan dua wajah. Pastikan kau dan saya tidak memiliki dua wajah, saudaraku. Wajah pertama adalah kehidupan orang beragama dengan atributnya, yaitu dengan kegiatan agamanya. Terlihat saleh, terlihat baik, terlihat begitu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan wajah yang kedua adalah wajah kehidupan hari-hari yang tidak berbeda dengan dunia ini, yang tidak berbeda dengan manusia yang tidak beriman di luar sana. Wajah pertamanya anak Tuhan dengan janji dan pengakuan di gereja. Tetapi tidak sampai esok harinya, hari itu juga pulang dari gereja, dia sudah bisa berubah menjadi manusia yang berbeda. Dia bisa menikmati dunia ini lebih, more daripada dia membaca Alkitab, merenungkan firman, duduk dekat kaki Tuhan. Oh, enggak ada waktu. Hidup mereka lebih berharga harta dunia daripada kemuliaan bersama dengan Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya mereka tidak mengenal hidup suci dan pelayanan bagi Tuhan. Hidupnya ya untuk hidupnya sendiri. Semua yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dia lupa semuanya itu adalah titipan dari Tuhan untuk dirinya, untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, jadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Hidup semau-maunya dia sendiri. Dengan cara hidup seperti itu, saudaraku, mereka tidak menghormati Tuhan secara benar, sehingga sejatinya mereka membawa diri mereka kepada kebinasaan. Tetapi sungguh bersyukur, walaupun banyak orang Kristen bersandiwara di gereja, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan di dalam kemurahannya untuk kita semua bertobat, saudaraku. Untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya di dalam kebaktian kebangunan rohani, banyak orang berbondong-bondong lari ke depan, maju ke depan, sebagai respon terhadap panggilan untuk bertobat, altar call. Mereka berlari, mereka mengucapkan kata-kata penyerahan kepada Tuhan, sambil meniru apa yang dikatakan pendeta atau pembicara. Dan mereka merasa ketika mereka sudah menyerahkan diri ke depan, mereka merasa sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri tersebut dipahami sebagai pernyataan dengan mulut bahwa dirinya berserah kepada Tuhan. Dan itu sudah berarti menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam pengertiannya. Apakah seperti itu? Tidak, saudaraku. Pertobatan adalah suatu garis panjang yang tidak cukup hanya satu kali. Adapun penyerahan diri juga seperti sebuah garis panjang. Engkau dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jika engkau dan saya menyatakan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, belum berarti sudah menyerahkan diri kepada Tuhan secara benar. Dibutuhkan proses pendewasaan yang membawa dirimu dan diriku kepada penyerahan yang utuh dan sepenuhnya bagi Tuhan sampai murni, saudaraku. Harus diingat bahwa penyerahan diri kepada Tuhan bukanlah sebuah pernyataan bibir, tetapi tindakan dan keberadaan hidupmu hari demi hari. Maka dari sikap hidupnya, maka akan nampak apakah seseorang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan secara benar dan konkret atau belum. Kalau pernyataan bibir, semua orang bisa mengatakan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Coba beri masalah. Benarkah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Ataukah dia kembali mengumpat Tuhannya? Sejak mereka mengaku telah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka pribadi tersebut mulai dituntun, mulai diproses oleh Tuhan. Terus
Terus diproses. Mereka merasa bahwa hidupnya bukan lagi di dalam kontrol dirinya sendiri, tetapi hidupku adalah untuk Tuhan. Hidupku kuserahkan untuk Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa dalam hidupku. Aku siap. Semua milik hidupku ini siap disita untuk kepentingan kerajaan surga saja. Miliknya yang paling utama adalah dirinya sendiri. Kalau dia berani menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia berani menyerahkan hidupnya untuk disita untuk kerajaan Allah. Ia harus memberi diri diproses untuk menjadi sempurna seperti Bapa, untuk memiliki karakter seperti Kristus, serupa dengan Yesus. Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah, saudaraku. Semua kesombonganmu, semua pencapaianmu, semua apa yang kau banggakan, apa yang kau anggap kereta perangmu selama ini, harus kau serahkan kepada Tuhan. Semua. Tidak boleh kau simpan 1-2 lagi untuk kesenanganmu. Tidak boleh. Sanggupkah engkau? Sanggupkah saya? Itu tanyakan dalam diri kita. Setelah engkau berani memberikan dirimu untuk diproses, maka seiring dengan waktu, engkau dan saya harus mempertaruhkan segenap bakat kita, segenap kekuatan kita, segenap waktu kita, segenap harta milik kita, saudaraku, tenaga kita, semuanya potensi yang Tuhan titipkan dalam diri kita untuk kepentingan surga. Banyak orang Kristen karena merasa sudah bertobat dan dinyatakan oleh pendeta telah lahir baru, dosa telah diampuni, maka dia merasa hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Maka mereka merasa di zona nyaman, mereka puas dengan apa yang pendeta itu katakan. Ini keadaan yang boleh saya katakan dangerous, berbahaya, saudaraku. Mereka tidak bertumbuh secara benar, sehingga mereka tetap menjadi sama seperti anak dunia dalam kehidupan hari-harinya. Pertumbuhan mereka semu, pertumbuhan mereka palsu. Mereka hebat di dalam pelayanan, mereka hebat di dalam berteologi, berdebat, tetapi mereka tidak semakin sempurna seperti Kristus di dalam kehidupannya. Cacat karakter mereka masih tetap sama seperti anak dunia. Mereka tidak pernah mempertaruhkan hidupnya tanpa batas untuk kepentingan surga. Mereka tidak pernah mengerti apa artinya menyangkal diri dan memikul salib sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Mereka tidak tahu mereka bisa menjadi orang baik dalam gereja, mereka baik di dalam masyarakat, tetapi mereka tidak pernah mengikut jejak Yesus secara tepat, saudaraku. Sebagian orang Kristen yang sudah merasa bertobat dan lahir baru, mereka pergi ke gereja pun karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk masalah-masalah dunia, untuk bisnis mereka, untuk kesembuhan mereka, dan lain sebagainya. Padahal justru dalam bidang-bidang tersebut mereka harus berjuang, mereka harus bekerja keras mengembangkan diri untuk kepentingan surga. Tuhan pasti memberkati kok, jangan khawatir. Tetapi ironiknya mereka memohon berkat Tuhan agar mereka sukses dalam bidang-bidang hidup mereka. Semakin mereka berkembang, semakin jaya, semakin diberkati Tuhan, mereka bangga dan memiliki pembenaran bahwa umat Tuhan pasti diberkati Tuhan dan berkemenangan. Naif bukan? Itulah kekristenan hari ini, saudaraku. Itulah kekristenan hari ini. Dan semakin yakin bahwa suatu hari nanti dia pasti diperkenankan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Padahal saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak layak masuk kerajaannya, karena perjuangan mereka dasarnya bukan untuk kepentingan surga, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku, sikap hidupmu itu menentukan
Apakah engkau sungguh-sungguh mengiring Tuhan atau tidak? Apakah engkau sungguh-sungguh mau mengikuti jejak Yesus atau tidak? Sampai di level di mana engkau menghayati bahwa dunia ini bukan rumahmu. Kau harus tinggalkan dunia ini. Jadi jangan tambatkan hatimu di dunia ini. Kalimat ini mungkin kau bisa mengerti, tetapi tidak bisa kau terima. Karena selama engkau masih terikat dengan dunia ini, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa menerima kalimat bahwa dunia ini bukan rumahmu. Engkau harus berkemas-kemas, saudaraku. Jangan tambatkan semuanya di dunia ini. Tambatkan hatimu di langit baru, bumi baru. Selama engkau tidak merindukan pulang ke rumah Bapa, dunia ini akan menelanmu. Dunia ini akan menenggelamkanmu dengan segala kenikmatannya. Berjuanglah saudaraku. Mari kita berjuang bersama. Pulang ke langit baru, bumi baru. Jadi pribadi yang tidak munafik di hadapan Tuhan dan jemaat. Kita berjuang bersama. Kristen sejati. Kristen yang bisa jadi contoh. Yang bisa jadi pelopor untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita berjuang bersama. Salam semangat saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkatiku. Haleluya, haleluya.